yang ketika itu masih berumur belum 30 tahun. Saya ingin menggambarkan kepada Anda, Juru Martani itu tiga berteman. Jadi ada teman dekat Juru Martani, atau nama aslinya gelarnya ketika tua beliau adalah Ki Mondoroko, Patih Mondoroko. Tapi di dalam perguruan beliau disebut Juru Martani. Dia berteman sama Ki Penjawi, sama Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini bapaknya Sutawijaya Raja Mataram pertama. Jadi Sunan Kalijogo ini ketika Mataram berdiri sampai kemudian generasi ketiga Mataram, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang kedua. Jadi itu mereka besanan dengan Gunung Kidul. Jadi anaknya Brawijaya di Gunung Kidul dan anaknya Brawijaya di Bantul, di Mangiran, besanan, punya anak. Ki Ageng Mangir Wonoboyo I punya anak lagi Wonoboyo II. Itu Sunan Kalijogo masih ada dan masih seger. Ketika itu umur beliau mungkin hampir 100, dan Sunan Kalijogo di atas 100 umur. Nah, Juru Martani ini adalah orang yang mengawal, dipercaya Sunan Kalijogo untuk mengawal peralihan dari Pajang ke Mataram. Sementara yang mengawal dari Mojopahit ke Demak Sunan Kalijogo sendiri, dan yang bersama Sunan Kudus, kemudian dari Demak ke Pajang, yang mengatur segala sesuatunya di belakang layar adalah Sunan Kalijogo sendiri dalam umur sekitar 60-an. Ini semua yang harus kita pahami, bukan berapa umurnya, bukan apa posisinya, tetapi bahwa sejak dulu nenek moyang kita itu melakukan penyelamatan darurat. Untuk diketahui faksinya ya, ini faksi parpolnya ya. Kalau Sunan Kudus itu ya P3 PKS Pak, jadi satu. Kalau Arya Penangsang itu Syiah. Kalau Joko Tingkir itu ya sholat ning abangan. Ya, naik Joko Tingkir. Juru Martani ini muridnya Sunan Kalijogo tapi cenderung kejawen. Demikian juga Penjawi maupun Pemanahan. Nah, murid Sunan Kalijogo yang santri itu adalah anak-anak Brawijaya sebagian, termasuk yang di Mangir, Gunung Kidul, Kebumen, Wonosobo, Jatinom, semua ada 127 anak. Betul, jadi gue Rabio telulas, siji mana telulas, kira-kira telulas. Nah, ini saya tunjukkan pada Anda supaya adegan tadi itu bisa Anda bayangkan maknanya. Jadi yang dilakukan Sunan Kalijogo tadi itu adalah memandu Juru Martani yang ditugasi oleh dia agar supaya peralihan ke Mataram itu tidak menjadi ganjalan dan sumber perpecahan baru. Begitu yang dilakukan Sunan Kalijogo terus menerus. Pokoknya ini agak darurat diatasi supaya tidak terlalu pecah, karena Sunan Kalijogo di tengah-tengah persis. Dia sama Golkar ya dekat, sama PKS ya dekat, dia sama P3 ya dekat, sama Demokrat dekat, sama PDIP sedikit agak jauh. Tapi sama. Jadi Sunan Kalijogo ke semuanya, karena ada 3 golongan setelah Mojopahit. Yang daerah utara itu partai-partai Islam, ya. Yang ke tengah itu partai-partai nasionalis Golkar, yang ke selatan itu partai-partai PDIP Perjuangan. Itu kira-kira. Jadi Indonesia itu diapa-apain sosiologi politiknya hanya 3 jenis. Yang satu Islam, yang satu Islam tapi agak abangan, yang satu abang. Itu cuma 3 itu, mau dibolak-balik tetap 3 itu. Jadi kapan-kapan kita bikin partainya 3 saja. Dan keanggotaannya jelas, jangan konstituen. So, kalau anggotanya jelas, nggak perlu pemilu. Karena kalau anggotanya jelas, seorang satu partai memilih, berarti sekian juta orang memilih yang sama. Sehingga tidak perlu biaya banyak dikeluarkan untuk pemilu. Ini sekedar untuk gambaran kepada teman-teman bahwa sampai hari ini penyelamatan itu terus dilakukan. Nah, sekarang kalau ngomong ada 2 tokoh di situ yang pas kita mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi. Sabrang saya kira bisa ikut menjelaskan itu. Salam.
Ada rono-rono. Jadi kalau Nyai Roro Kidul itu fenomenanya bukan jin, bukan hantu, bukan roh. Fenomenanya kalau Anda harus mempelajari filosofi dan lelaku Jawa yang namanya Mukswa. Seperti di dramanya Mas Bambang Sosiawan kemarin, itu adalah orang Mukswa yang diberi perkenan untuk kembali ikut bantuin anak cucunya. Nah, katakanlah kalau Nyi Roro Kidul itu saya kira 3 milenium sebelum sekarang. Ya, kemudian beliau berhasil. Ya. Nah, sementara Khidir itu kan supramukswa. Khidir itu tidak bisa disebut bahwa dia keturunan Adam. Dan itu tidak perlu kita berdebatkan karena tidak ada bahannya. Tapi kalau melihat fenomena perilaku dan probabilitas sejarah di mana beliau ada, itu Khidir itu bisa jadi bukan murni manusia. Karena Khidir itu sebenarnya adalah pantulan dari jiwamu. Kalau engkau benci orang berambut gondrong, kalau Khidir masih cinta kamu, dia akan datang kepadamu dengan rambut gondrong. Kalau engkau sebel sama imam, kalau suatu hari ada tamu seperti imam, sebenarnya itu Nabi Khidir. Itulah sebabnya imam tidak punya nafsu-nafsu di dunia, karena dia sebenarnya adalah pasca manusia. Nah, dikenang sih, uang samu, ujung remeh cilik tenang. Gitu teman sekalian. Nah, Pak Mustafa mengungkap salah satu sumber. Ya, sumber seperti ini tidak diakui oleh sejarah. Bagaimana mungkin sejarawan Barat akan mengakui Babat, akan mengakui sumber-sumber seperti ini? Itu ibarat kambing dikasih uang, kan begitu? Dia tidak akan bisa mencatat uang itu. Nah, Anda sekarang mau jadi orang yang mengerti uang ataukah Anda meneruskan menjadi kambing? Dan itu masalahnya. Nah, teman-teman sekalian, dengan latar belakang ini mudah-mudahan Anda mengerti beberapa periode di mana kita harus melakukan penyelamatan. Itu kemudian berlangsung ketika Portugis mulai datang. Ketika itu Portugis mulai datang. Ketika adegan ini berlangsung, Portugis mulai kapalnya datang merampok dan seterusnya. Kemudian dilakukan recovery sampai usia beliau sudah hampir 130, masih melakukan recovery kemana-mana, sampai ke U19, sampai ke kemana-mana. Dicoba dicari cara supaya mayoritas bangsa Nusantara ini selamat, meskipun dengan ongkos-ongkos yang sangat berat. Nah, kemudian belum selesai recovery-nya datang Belanda, belum selesai recovery-nya datang Jepang, belum selesai recovery-nya datang kolonialis bangsa sendiri, belum selesai makin lama makin dikolonialisasi oleh bangsa sendiri, makin diimperialisasi oleh bangsanya sendiri. Dan sekarang adalah puncak dari kehancuran bangsa kita. Tetapi inilah bangsa yang di puncak kehancurannya tetap hidup lebih baik daripada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Makanya tidak ada yang berani melawan rakyat Indonesia di luar Surabaya. Nggak ada yang berani. Terus aku senang diri, terus tekan diri, pokoknya kalau semua Indonesia ini angel. Lampu abang sih selalu harus terabas, sama-sama. Ini aku ada kaloro, 3 hari kemudian 10. Maui kabeh. Dan yang tidak semaki kayak sing lampu ora cetok kayak aku pelaku ae. Akhirnya saiki polisinya tidak harus nangkep rakyat kabeh kok. Jadi akhirnya di Indonesia itu peraturan itu sebenarnya adalah untuk merayu Tuhan bahwa kita sudah bikin aturan, tapi ya jangan marah wong aturan kita sendiri ya kita langgar-langgar sendiri kan. Wong Tuhan itu bikin aturan lalu lintas, masuk Gusti Allah kayak ayat lalu lintas. Ya ayuhan nasu al-motoru wal-mubilu wal-benja'u fi maqamihi, karena ada, jadi Allah tidak ikut ngatur. Nah, termasuk fenomena Mustafa Hasyim itu adalah fenomena Khidriyah. Ya, tepuk tangan Pak Mustafa dan beliau akan menjelaskan. Terima kasih. Jadi sesungguhnya
Mahfidin itu lalu muncul kalau orang ingin mencari dan biasanya gini, dia akan menolong siapapun yang membutuhkan. Dan ada beberapa pengalaman teman-teman yang merasa pernah ketemu itu ada anak muda frustasi, kemudian dia puasa, berarti kemudian dia militan di Pantai Selatan. Dulu Selatan itu masih banyak karang-karangnya, atau dia kaget kayaknya ada rumput itu. Orang apa nih? Orang rumput ya. Itu rumput biasa ya. Orang aman-aman tak berumput ya. Kalau itu memang motornya kalau rumput ini. Ini motor rumput ya. Tak kita lah. Kalau main harus diterima, masih hijau itu ada masih hijau. Kan di salam dia tempati. Silakan agar hijau dia akan jelas dan insya memberi benar dan ramai. Karena kan tadi ditolong. Ada dua teman-teman dan kita pengen untuk menghidupkan bulan akhir dan naik haji dan kebetulan dan saya pernah salami tangan era membangunnya hidup. Karena teman itu baru berbahaya. Pada misal akhir Quran yang kemudian jauh itu naik lama sekali, kemudian ada baca Quran. Saya itu sudah kira dan kaitan dari sendiri hasil soal ini atau kurasi nggak salah, kalau kita menggunakan benar salah itu satu boleh taruh banyak atau apa kemudian hasilkan dengan ini terus benar harus sampai dia akan satu Quran dan sebagainya. Jadi itu menurut teman-teman itu tadi belum ketemu pan umroh itu pas buat asalamin anak apa baru dia apa ya gitu beda ya kan kita betul lah tapi yang jelas pada ide itu ada sebuah kekuatan yang mengawal atau melakukan upaya untuk meninggalkan kehidupan ini. Tidak bisa itu karena dia lakukan untuk meninggalkan kehidupan. Kayak di proses di Mataram ini juga demikian. Ketika apa? Sebagian orang di proses dari padang ke mata itu sudah jadi ya, masih diberi syarat. Dan jadi tugasnya ketika ini sejarah mengapa terbilang dari tempat ke tanah. Tak tahu kan juga dan kata-kata itu yang maka kemudian dia jadi guru atau guru nanti sekolah kan jadi pihak itu itu hanya tetap beliau beri saran seperti itu. Ketika beliau mengapa kita pernah membaca surat Al-Kahfi, Al-Kahfi anak-anak Nabi itu sendiri dan ada juga kisah di situ banyak sekali dan kalau sebuah hadis yang saya baca Ikman jumlah isi utama dari Muhammad Al-Kahfi itu kepala juga jangan tempat Al-Kahfi kelima kita hidup juga mulai dari tadi hidup kita memakai kalau isi ya kelima itu karena yang ngasih kalau ngomong itu betul, ngomong video paling ngomong singkat aja ya. Kalau Anda berdebat ono sing ngarani Khidir di turunan Nabi Harun, ono sing ngarani turunan kesekian dari Nabi Nuh, ono sing ngarani beliau Abdullah karo Aminah, Nyairul itu itu semua hanya tafsir. Dan itu semua tidak ada legitimasi untuk benar atau untuk salah. Jadi kita tidak boleh bertengkar karena ketidakjelasan benar atau ketidakjelasan salah. Nek kowe takon Khidir anake sapa alamat ning ndi duwe ruko ora itu padha wae. Terus kalau Anda anggap itu penting sekali, itu sama dengan Anda ke warung, Anda baru makan nasinya kalau Anda sudah tahu iki kowe nandur ning ndi hari ini. Iki beras Vietnam mau delanggu. Padahal Anda makan di warung, Anda tidak perlu tahu sama sekali. Ngerti ya? Jadi Khidir ini tidak penting kebenaran materialnya, tidak penting kebenaran sejarahnya. Anaknya sopo, wong apa dudu, apa setengah jin, apa setengah malaikat, ora peduli.
yang pasti dia bermanfaat. Anda jangan pakai ilmu material, jangan pakai ilmu kognitif, tetapi ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu di atas, yaitu itu di atas filsafat, di atas filsafat. Ini baik. Pertama gini, saya tuh mau kok menonton jalur konco-konco mencari bahan mengenai gitu. Aku ini ya ngerti, aku ini pokoknya di kamar menunggu. Jadi saya tuh cuma ingin Anda itu ingat Khidir. Khidir itu namanya saja Khidir, sudah contoh kehadiran. Artinya bahasa Indonesianya kehadiran. Jadi nek kowe iki susah uripmu, utang ra dibayar-bayar, negara ra cetha, angger menang mesti bener, angger kalah mesti salah, ngono ta saiki. Jadi nek kowe wis bener, kowe terus jadi misalnya setan menang, terus setan nggo Quran dipercaya. Ya. Kan di Indonesia ini puncak kebodohan kita ini kan orang yang menang itu kita anggap semuanya benar. Dan orang yang kalah semuanya salah. Begitu kalah di Myanmar, seluruh kebenaran pembinaannya juga tidak diperdulikan. Kecenderungan mainstreamnya seperti itu. Nah kita sudah terjebak seperti itu. Jadi di dalam keadaan di mana Anda tidak mungkin mengatasi secara nasional, secara global, ingat hilir, itu sudah cukup. Jangan khawatir, ada yang hadir nanti. Bahkan dalam hidupmu sekarang ada yang hadir, jangan khawatir. Itu namanya Islam. Islam itu adalah kalau Anda sudah kepepet, raiso popo, ini tetap gembira dan tetap percaya, itu Islam. Nah, kowe gembira ono alasannya, aku gampang kowe. Duit oke gembira. Aku rasa agama nek kuwi. Itu mangan enak seneng, itu rasa agama. Islam adalah ketika Anda sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali pasrah kepada Allah. Dan di dalam pasrah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Artinya Anda gembira dan berani hidup. Itu Islam. Jadi Islam ini bukan kejayaan Islamic State. Itu dihapusin menang. Dihapusin menang ISIS. Susui kesel nyebut IS, susui IS toh, Islamic State. Jadi sekarang ini ada psikologisme internasional di mana yang paling dibenci, yang paling PKI di dalam hidup ini, yang paling setan adalah negara Islam, ya kan? Dan Anda pelan-pelan digerogoti oleh kepercayaan itu. Maka Anda dimaknya itu supaya Anda punya kemandirian berpikir. Gitu. Jadi sebagaimana dulu pernah saya ceritakan, Addis Abeba atau Hagia Sophia, ya itu oleh Khidir diputar, masjid itu diputar. Aku udah kabarin di tangan Khidir, putar cagak kui hidupnya masjid itu kuat ini 10 kali lipat masjid gede ya. Oh luwe gede nih. Itu diputar kalau Khidir hidupnya kiblat set. Yang akan terjadi pada kita adalah itu, akan ada kekuatan besar melalui Pak Muzamil dan lain-lain. Ya, untuk memutar keadaan kue ragilum diputar nang Ka'bah. Karena Ka'bah ini kalau di barat disebut Makkah. Makkah itu Sabran bisa jelasin. Di barat itu ada istilah bahwa pusat segala sesuatu disebut Makkah. Misalnya Makkahnya sepak bola itu Itali misalnya gitu ya. Makkahnya pedagang itu Madura sama Minang. Itu Mekahnya, jadi pusatnya. Jadi teman sekalian, Anda tidak perlu tahu Khidir siapa. Anda tidak perlu tahu di surat Al-Kahfi itu gua itu Khidir apa bukan. Ben baik. Gusti Allah yang jelas ki aku gula-gula iki. Kok kowe itu nih. Gusti Allah yang ngomong gua kok kowe itu ora itu ora apa itu kerengan dhewe. Ora ya Abdullah itu semua hanya maksud. Kalau Anda meyakini itu, yakinilah dan ambillah hikmahnya dari keyakinan itu. Tidak usah dipertandingkan ini benar apa salah menurut pendapat yang lain. Jadi tidak ada perdebatan akademis dalam soal Khidir. Yang penting Anda ingat Khidir, bahwa dalam keadaan yang sangat darurat, Allah tetap hadir. Yang paling masuk akal adalah Khidir itu tajallinya Allah sendiri. Apa bahannya lihat? Apa coba bahannya? Ya cuma itu yang paling nyata. Allah itu hadir dan tidak perlu, itu
kan cuma simbol bahwa Allah itu hadir dalam hidupmu. Makanya kamu harus menemukan khidirmu di dalam hidupmu. Nah, khidirmu itu aja njuk kowe nang golek barongan pring kan njuk silo. Rasa ngono kuwi, tentukan simbolmu, simbol komunikasimu dengan Allah. Ini sekalian aplikasi ya, Pak. Tolong nanti Anda masukkan lagi lebih dalam soal khidir tadi, lugawiyah kayak. Jadi Allah itu datang, Allah itu menemani kamu. Tentukan simbolmu apa, warna, angka, angin, apa, bau atau apa. Tentukan simbolmu. Pokoknya sama Allah, kamu selalu bawa simbol itu. Nanti Allah datang kepadamu dengan simbol itu. Betul? Kita memang ada kayak orang sama bapak ngerti Allah. Allah saja membuat simbol Allah. Siapa yang ngasih nama Allah? Meskipun sebelum Muhammad ada Allah juga. Dan itu dipakai oleh Allah sendiri untuk usaha apa-apa, aku sebutin Allah, apa-apa, aku jadi itu Allah. Ini ya sekarang itu ya pokoknya ya sama apa-apa. Itu diterima Allah sama dengan kita. Sudah ada sebelum tadi itu dilegitimasi secara Islam dari Rasulullah kan begitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, malam ini kita bukan secara akademis mencari khidir, tapi Anda mencari kehadiran Allah yang di dalam peristiwa seperti Musa saja disimbolkan oleh khidir. Dan Anda hanya punya kerendahan hati di situ, tidak punya kesombongan hati. Terus rasa nolak Gusti Allah kok pikiranmu. Orang bal bentur gawat ini, orang Gusti Allah ora iso. Perkara Gusti Allah ngomong Jibril ke Mikael, terserah dia. Wama romaita, itu romaita, malah kita Roma. Itu loh manusia ya. Jadi malam ini sebenarnya sederhana. Kamu itu jangan pernah putus asa. Allah itu hadir. Allah itu satu tapi mengepung. Bermiliar-miliar orang. Satu tapi mengepung. Itu hanya Allah. Kan biasanya ngepungnya lah paling siji dikepung wong 10. Kira. Kira siji ning ngepung. Ahad walakinnahu wahid. Itu loh teman sekalian. Jadi pokoknya ben bali ki guyu. Ngomong guyu ora ono sebabnya, pokoknya aku guyu apa-apa gue. Saya sudah muslim ini, jadi saya bergembira tanpa alasan apa-apa, kecuali karena saya percaya sama Allah, titik. Kalah menang, punya duit, tidak punya duit, itu nomor 3, nomor 4. Nomor 1, saya bersama Allah terus. Menurut jadi seneng tanpa alasan itu malah apa? Nah saya ini gue seneng tergantung. Duitmu kira, senengnya sepiro. Duitmu tambah, senengnya tambah. Oh, menurut apa-apa. Terus sebenernya mau ngejak Buyang, buyung, darah simbol yang terbaik merdeka. Ngapain kamu bergembira? Alasan untuk bergembira itu dunia. Apa uang, apa harta, apa kemenangan. Dan terus untuk apa kamu khalifah kok? Khalifah kok tergantung kepada yang dikhalifahi? Ya kan, kebo kok menyuguhkan, kan gitu. Anda harus menciptakan kegembiraanmu sendiri dari dalam dirimu. Dan di dalam dirimu itu ada khidrullah, Allah yang hadir di dalam dirimu. Nah kamu nggak bisa menemukan khidir, terus temukan hadirnya itu. Misalnya angka, misalnya kita boleh bujo ya, boleh bujo. Gusti keluar pun boleh bujo, kundi pun nggak bujo anyar. Terus orang itu ya Allah ini itu bocah ini rodo kira-kira sendiri selama apa ini kalau seneng ini morak ini kalau itu pun ini saya ngomongin Gusti, saya ngomongin. Terus sekarang kita tahu Anda diizinkan Allah bagaimana? Apa terus kue turu terus wahai hamba ada Gusti lain aktor teater tidak mungkin terus wong tua teko ya ayuhan nas orang ngomong. Tapi temukan simbol hubunganmu sama. Misalnya gue, ya Allah, kalau menurut engkau wanita itu cocok untukku, berilah aku tanda dengan warna putih atau hijau. Menurut. Tapi kalau menurut engkau sebaiknya aku tidak nikah sama dia, tolong kasih tahu aku melalui warna hitam atau merah. Menurut misalnya, kok alik gak masalah, sekarang pun anak kecil. Engkau isu-isu orang kucing ireng di belakang.
temukan simbolnya. Jadi khidirmu harus engkau temukan, bukan khidir objektif. Anaknya adalah khidir objektif, wajar kowe. Kok kowe mangan ning paring ora ngerti ki sing nandur paring ku sapa kok. Anak kowe arep tak uber. Wajar to kowe. Aku nek soto sing uber piro dokolan. Oh. Dele tempe, wah mutar pe penelitian sih, wah anak paling sih kita teliti dulu. Kalkulasinya, oh di pasar patang puluhan, kan pasar patang puluhan. Kelihatan putih, oh terus brosot, bang brosot. Akhirnya kita ramai-ramai. Jadi Khidir nggak usah kamu cari secara objektif itu ya, tapi temukan kehadiran Allah di dalam dirimu. Bahwa nanti para ahli, siapa mau jenenge? Saya butuh sopo Najwa Shihab bahwa mereka punya tafsir dan lain kayaknya orang ngono jadi disertasi ini. Jadi bukan urusan kita, dari urusan disertasi itu loh. Ojo njogo melu berdebat. Ayo ben iki dirono ora ya ben. Menungso ora ya ben. Gara-gara iki dirono ora ya ben. Yang penting saya tahu dan saya mengakui ada sesuatu yang tidak mampu saya tembus dengan akal, tapi saya akan menembusnya dengan cinta dan kepercayaan kepada Allah. Wah, prestasi begini. Baik, terima kasih. Sudah dulu saja. Nanti sambil berdiri. Jadi saya punya teman gitu ya, namanya Alwi Muhammad Asyaf Alwi Buadi. Itu menulis buku judulnya Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu ya. Oleh karena itu bagi yang ingin tahu masalah tadi yang disampaikan Pak Marzuki barangkali bisa itu. Dan beberapa si Alwi ini waktu menulis buku itu akhirnya ditemui oleh Nabi Khidir. Ini Alwi, orangnya rumahnya di timurnya Pasar Setan. Itu Alwi Buadi. Nah, jadi begini, saya tidak baik setelah Khidir itu ya. Itu kalau sudah ketemu, saya sudah akan tahu kalau Khidir itu ada. Kalau tidak ketemu ya boleh percaya dan boleh tidak, barangkali seperti itu. Nah, yang penting kita ambil dari kisah Khidir memang seperti apa yang disampaikan oleh beliau Cak Nun. Kalau saya kan memang sudah pernah berkata bahwa Khidir di Indonesia itu ada 3, yaitu Gus Dur, Gus Mi dan Cak Nun. itu tafsir saya. Jadi di Indonesia itu Khidir itu menjelma dalam tiga beliau ini, dan yang 2 sudah tidak ada, tinggal 1 yaitu Cak Nun. Dan di mana saya menemukan sosok Khidir itu di 3 orang itu. Jadi Khidir dalam apa yang disampaikan sebetulnya Gusti Allah itu terpaksa. Ya. Maaf tanda petik ini, khawatir ada pendengar yang mengkritik saya. Karena kemarin Cak Nun saya disidang oleh seorang. Ngomong Samir, ya. Sampai itu kan dia ya. Enggak, bukan. Tuh sampai itu ketua Bosul Masarin Pak Bosul. Ya saya nggak tahu. Terus kenapa? Tuh sampai kok mau-maunya tampil sama Cak Nun padahal di belakangnya ada alat-alat musik yang itu haram hukumnya. Begitu aja. Itu kan haram hukumnya Pak Bosul. Itu alat-alat musik itu minal muharramat alatul malahi. Coba ini mau dibagaimanakan kalau saya begini. Nah, jadi itu karena ini pakai pola pikir Musa. Jadi pakai pola pikir Musa. Kalau pola pikir Musa, ini alatul malahi, alat-alat musik adalah haram. Tapi kalau pakai pola pikir Khidir, jangankan alatul malahi yang membunuh orang saja itu. Ya enggak?
Jangankan anak. Al-Ghazali berkata anak ini gak punya dosa. Yang punya dosa itu orang yang memperalat. Kan begitu. Nah sekarang kalau alat musik dihukumnya dosa, dosanya opo? Terus alat dilepukin rokok, alat musik itu memangnya bisa merasakan panasnya api? Ya kan gitu ya? Kan tergantung user. Nah ini pola pikir Hitler yang dipakai oleh Cak Nur. Nah, itu ya. Maka itu kemarin saya debat juga dalam. Korban ini kiai loh sih. Pokoknya dan itu orangnya pakai jubah. Jubah pakai anu, saya takut betul sudah sama sini. Nah, jadi ini begini, ini pola pikir Hitler. Nah orang-orang yang tidak paham, memang Hitler itu sesat. Dia sama dengan Nabi Musa. Ketika Hitler itu membolongi perahu, Nabi Musa langsung akhirat tahalituriku aklah, lalu dikta syai'an ini langsung protes. Musa, apa Hitler? Kan begitu. Padahal tadi sudah janji untuk berguru kan. Musa itu sudah janji untuk berguru kepada Hitler. Syaratnya Hitler apa? Kalau kamu mau berguru sama aku, jangan kamu bertanya sebelum aku terangkan. Gitu ya. Fala tas'alni hatta ukti salaka dzikra. Kan gitu. Ini perjanjian sanggup enggak? Sanggup. Nah, begitu satu langkah naik perahunya dibolongi, langsung tidak kuat. Karena pakai syariat, pakai logika linier. Logika linear ini bisa benar tapi bisa berbahaya karena tidak bisa mengungkap makna bahwa kata itu sekedar yang kata, yang penting makna. Bukan begitu. Jangan perang ayat, jangan perang hadis, itu kata bukan makna. Ya, yang hakiki itu adalah makna. Nah kan begitu. Nah, nah, itu langsung protes kan, padahal sudah janji. Hitler, kenapa kau bolongi perahu ini? Membolongi perahunya orang, apalagi ini orang miskin. Itu perahunya itu saja apa ini dia? Apa? Kredit. Ini bukan miliknya, kredit. Kredit, masih hutang di Depok sana tuh. Ini hanya pekerja, ternyata dibolong-bolong. Langsung mau satu kata loh, Hitler gimana? Kamu kok membolongi perahunya orang-orang ini? Orang ini masih kredit belum lunas. Terus kita bilang, berarti panjenengan sudah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Kata Musa. Apa jawabannya Hitler? Loh, iya janjimu kan? Janjimu kan ojo takon sak durung kita. Oh iya yuk. Baru ingat Musa. Nah sekarang yang punya pola pikir seperti ini di Indonesia ya 3 orang itu menurut saya. Kecuali ada yang lain Mas Mutasi barangkali. Itu ya. Jadi siapa? Gus Dur, Gusmi. Kenapa Gusmi saya katakan seperti itu? Karena Gusmi itu setiap seorang kiai, seorang Gus punya seman Quran, tapi siang malam hidupnya di diskotik. Siang malam di diskotik. Nah bagaimana mau menafsirkan kalau tidak pakai logika Hitler? Gitu. Ya kan? Hanya logika Hitler ini yang bisa menafsirkan seorang Gusmi. Jadi kalau besok sampai kok ketemu saya masuk di mana itu? Jalan Magelang itu apa namanya itu? Siapa yang Sarkem. Nah, ya itulah saya karena tidak pernah ini, saya tidak tahu namanya saya. Jangan langsung tuduh Pak Musamil ini ngapur sih. Nah, ini sedang pakai logika Hitler. Nah, di sini ini kecerdasan, gitu ya. Ini kecerdasan, ini yang barangkali sekarang yang dimaksud oleh beliau Cak Nun, kenapa kita diajak halakoh baginda Hitler seperti ini sekarang yang diperlukan. Ya, itu ya. Sehingga kita ini sudah situasinya seperti ini, seakan-akan
ini membolongi perahu, padahal sebetulnya ini untuk menyelamatkan. Musa berkata, kau akan menenggelamkan, padahal setelah diterangkan nanti. Nah, itu kenapa saya bolongi, kan gitu, ya kan? Kenapa saya bolongi? Karena kalau tidak saya bolongi, bagaimana? Akan dirampas di depannya ada seorang raja yang zalim, yang dia itu akan mengambil perahunya siapapun kalau dia mau. Dan dia gak ada raja kok pakai perahu yang jelek, raja mesti pakai perahu yang bagus. Maka sengaja tak bolongi biar tidak dirampok oleh raja itu. Oh, no. Nah ini tell me. Nah, apa tell me. Nah, ini Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini terpaksa. Mas ya, semua ya. Ini sebetulnya Allah Taala ini terpaksa. Ya, maaf, tanda petik. Lagi khawatir kritik lagi saya nih. Saya kok bilang Tuhan terpaksa, mana ada Tuhan terpaksa? Ini bahasa budaya. Nah, ya. Bahasa budaya. Sebetulnya Allah itu tidak mau menceritakan tentang Khidir, sebetulnya tidak mau. Karena ini Khidir ini memang pasukan rahasia. Mana ada pasukan rahasia kok di apa? Dipublikasikan, apalagi dimasukkan Metro TV, ya tidak? Oh ini pasukan rahasia kok. Maka tadi kalau kontroversial, namanya siapa, alamatnya mana, akun Facebooknya apa, ya, Twitternya apa. Wong ini pasukan rahasia, kalau dibuka agak rahasia lagi. Maka kalau mau tahu Khidir, temuilah di tempat rahasia. Gitu. Oh iya. Mau ketemu Khidir kok mau di tempat keramaiannya rahasia. ini urusan rahasia. Maka rahasialah Anda. Insya Allah bisa ketemu dengan Khidir. Gitu ya. Bisa ketemu. Orang yang bisa ketemu dengan Khidir, wali-wali itu biasa secara umum sama Khidir. Karena para wali-wali itu tahu jalan-jalan sembunyi itu tahu, jalan-jalan sunyi itu tahu. Nah itu ya. Maka sebetulnya Kak Non diajak Ma'iyah ini sebetulnya tersiksa. Saya nggak tahu. Itu ya. Ini hanya terpaksa juga Kak Non mengadakan Ma'iyah begini ini. Jadi ya. Oh, ada hal begini. Iya. Nah, jadi jangan harap malam ini Khidir datang di sini. Gitu ya. Ini jalan-jalan rahasia yang memang sulit dipahami, termasuk dengan yang menyedang saya itu ya sulit dipahami. Itu pola pikir siapa? Khidir ya. Pola pikir Khidir itu ya barangkali yang perlu diatur. Dan ini ya sekarang kita ini sedang arus utamanya ini ke arus berpikir lingkungan, berpikir transaksional. Ya, maka kita ini akhirnya mempresidenkan citra, nah itu ya, dan menginjak-injak yang substansi kita ini. Karena kita ini sekarang disebut wong api itu kalau, wah kan gitu ya. Nah ini persoalan. Maka ini saya kira yang perlu kita ketahui bahwa wong api itu mesti koyo opo. Nah itu ya. Ini perlu kita dalami, saya kira, gitu ya. Nah ini saya kira kenapa perlu halaqah Khidir. Jadi logika kita harus ada logika Khidir. Sehingga Kak Nun bilang tadi apa? Meskipun kita sudah sulit melarat, tetap bisa tenang. Karena tahu maksudnya Allah itu apa? Tahu maksudnya Allah itu apa? Sebelum saya akhiri, saya kira sudah paham ya arahnya ini? Ya sudah paham arahnya. Nah, di dalam apa itu? Apa ini? Tembok miring tadi. Di dalam tembok miring. Oh ya, saya sedikit kasih tahu buat orang sedikit ya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, Khidir itu namanya asli itu Balia bin Malkan. Gitu ya. Balia bin Malkan itu saya pernah ketemu bapaknya. Ini rahasia loh. Karena setiap orang ketemu Khidir itu selalu berpesan, ojo ngomong-ngomong yo. Kita paksa maaf kiralah. Gitu ya. Pesannya begitu. Jadi Khidir itu selalu berpesan kepada orang yang pernah ketemu, ojo kondok. Nah itu. Karena kalau kondok nanti bahaya, gitu ya.
Maka tadi Pak Marzuki, Al-Quran menyebut fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam minna atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah sendiri merahasiakan. Kenapa? Karena Imam Khidir itu pasukan rahasia. Terus di bawah tembok yang miring itu bukan hanya kekayaan material, gitu ya, di situ. Jadi memang ada itu perbendaharaan yang emas di situ, tapi di situ ada tulisan yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ini para masih zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa. Jadi di atas emas itu ada lempengan emas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajaban limayyukinu bil mauti wa yafrahu. Itu kata pertama. Ada suatu sing tenanan. Saya tengkar sama Pak Mus, asuk dan macam-macam. Tapi tenanan ini kan haram hukumnya, ya kan? Tapi kalau ini taktik dan strategi boleh. Ya kan begitu. Jadi tergantung ini ditempatkan mau sebagai apa. Nah itu saya kira pola pikir. Terima kasih, mungkin begitu. Beberapa fakta yang pasti benar ya. Satu, Rasulullah Muhammad yang paling dicintai Allah itu tidak diberi hak Allah untuk mencegah anak kecil. Tidak diberi hak untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum positif. Ya. Jadi bocorin kapal, membunuh anak kecil, lewat kampung tiba-tiba ono pagar ditekno, itu kan juga itu pelanggaran hukum karena bukan hak dia untuk menyentuh pagar itu. Sebenarnya kan sederhana. Sekarang kalau Anda orang fakultas hukum kan tinggal diterjemahkan ke hukum. Jadi Anda itu jangan hanya berpikir hukum positif, karena hukum positif itu kalau dalam Islam namanya fikih. Fikih itu paling rendah. Di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Teori kita yang pertama gitu. Jadi kalau Anda memahami dengan hukum positif, dengan materialisme kognitif, maka Anda tidak akan pernah ketemu. Anda cuma diingatkan bahwa di atas yang Anda pahami, yang Anda bilang masuk akal itu masih ada sesuatu yang menjadi harapanmu. Justru karena menurut kamu tidak masuk akal, tapi itu harapanmu malah. Jadi kamu jangan kehilangan harapan itu sebenarnya. Justru karena dia tidak masuk akal. Dan ini Khidir, anunya jutanya Allah Khidir, bukan Muhammad. Muhammad tidak boleh memberi contoh seperti itu. Tidak boleh kok meneng-meneng orang Arab ditonyo. Loh, kenapa itu kok ditonyo? Kita oleh mereka tak tonyo kok nonyo bapak nih. Jadi di atas hukum ada keadilan, di atas keadilan ada nurani, karena keadilan masih filsafat. Di atas filsafat masih ada ruh, itu namanya nurani. Jadi kalau Anda seorang hakim, Anda seorang jaksa, Anda seorang petugas hukum, Anda jangan hanya mengenali hukum positif, pasal-pasal, undang-undang, Anda harus mengenali yang di atas itu. Makanya ada bedanya hukum sama konstitusi. Contohnya sangat jelas. Kalau nyopet sama korupsi hukumannya beda nggak? Beda. Karena itu hukum positif yang paling rendah derajatnya sebenarnya. Itu saja nggak bisa kita taati. Ada yang di atas itu. Gue nyimani keceret cemot. Salah nggak? Gue nyimani menyentuh orang lu. Apa orang? Menurut hukum positif ini masih bisa dimaafkan menurut ya. Buktinya ada daerah Jokowi 0, ada daerah Prabowo 0. Ibarat menuntut itu menurut. Seharusnya batal kedua-duanya, benar nggak? Nah yang dipakai oleh
Mahkamah Konstitusi bukan konstitusi tapi hukum yang di bawah konstitusi. Kalau menurut konstitusi, kamu nyuri pensil sama nyuri tokonya itu sama salahnya. Kalau menurut konstitusi, karena konstitusi itu dasar hukum. Tapi Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Konstitusi. Dia hanya Mahkamah Hukum Positif. Wih, kok dengan itu terus gak apa-apa, sah kan gitu. Jadi sekarang Anda tahu ya, kamu pikir Yudhirin kayak enggak, itu pelajaran langsung to the point kepada keadaan di Indonesia sekarang. Ini saya catatkan beberapa hal. Setelah ini Sabrang akan menjelaskan yang saya tidak mampu menjelaskan. Ada lagi yang berdebat, Nabi Khidir itu sebenarnya masih ada atau tidak ada? Kok ini ngopo loh? Ngopo kok ini? Kok tidak berdebat isi mati, isi urip atau isi apa sudah mati itu? Itu apa? Mendingnya mau jualan bakso jelas. Daripada mau berdebatkan Khidir masih hidup atau sudah mati. Kok ngopo? Emang hidup sama mati itu bedanya apa? Terus sekarang kalau ada orang, yang selamatan, mati wongnya, larang hatimu, rais. Jadi manusia itu ya Allah bodohnya. Itulah sebabnya perlu Khidir. Dan saya kasih judul ini itu sebenarnya mendadak kemarin karena saya disuruh. Kok disuruh bagaimana? Apa Khidir datang ke saya? Loh, saya ini dilindungi Allah dari materialisme. Jadi tidak mungkin Khidir datang dengan materi. Kok Nabi Muhammad datang pakai jubah, terus ini agak berengosan sidik, terus jagungnya sama perutnya sejajar, seret kayak aku ini persis. Rekmu Zamir atau ini? Saya tidak akan tindakan Nabi Muhammad dalam bacaan materi, wong saya berlindung kepada Allah dari dunia. A'udzu billahi minad dunya. Dunia latarham. Masa aku menginginkan beliau hadir secara materi? Beliau tiba-tiba ada di dalam diriku. Tiba-tiba berbicara melalui mulutku. Terus ke semakut gue. Gue sulit-sulit Muzamil. Karena semua orang bangga pasnya ditemui oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ketemu kamu secara fisik. Apa hebatnya fisik? Apa hebatnya materi? Apa hebatnya sesuatu yang bisa kamu pandang? Apa yang indah yang bisa ditemukan oleh mata? Pandingan muntasibui 3 tahun. Setahun. Lu kok berubah? Lu kok berubah sih mulai? Lu kok turut-turut? Lu kok untungnya gak dulu? Gitu. Tidak ada yang indah dari yang bisa dilihat oleh mata. Tidak ada yang indah dari materialisme. Kamu butuh materi-materi, tapi kamu tidak boleh tergantung kepada materi. Kamu harus menemukan roh di dalam materi itu. Musik, dia hanya mendengar musik dari telinganya. Dia tidak mendengar kandungan Rasulullah di dalam saron ini. Terus Rasulullah dibungkus saron, yo. Orang ngerti bahasa budaya ya. Kalau kamu gambar puisinya, wajahnya bagaikan pinang dibelah dua terus golek jambi, terus disikat dulu ini wajahnya. Pahanya dan kukunya bagaikan paha belalang, cukupnya walang belalang. Oh, itu bahasa puisi, teman-teman itu musik karang. Ya oh, jangankan kalau haram masuk neraka, kalau benar masuk surga gitu kan. Bagaimana kalau saya melawan itu? Ya Allah, masukkan aku ke neraka supaya engkau percaya aku cinta kepadamu benar. Kalau aku engkau masukkan surga, terus aku bergembira di dalam surga, ya Allah, engkau akan bisa aku tipu karena gembira tidak karena cinta aku kepadamu, tapi karena aku berada di surga. Masukkan aku ke neraka untuk membuktikan aku cinta sama kamu meskipun harus masuk neraka. Tidak membuktikan dulu.
Kepada Rabi'ah, aku akan membakar surga supaya orang tidak mencari-cari surga, mencari Rabi'ah. Aku tak balik. Ojo gumun karo sufi, ojo gumun karo khidir, ojo gumun karo kanjeng Nabi, gumun nang Allah. Dan karena kamu gumun kepada Allah, maka kegumunanmu nyiprat kepada Rasulullah. Begitu. Tauhid. Wah, tak terus kayak gitu, betul tenang gitu. Jelas biru apa hijau? Biru orang zaman TNI masih api dulu. Kayak sampai kan. Jadi orang KKU marinir yang kebagian sipil nang pasar situ dulu. Melarani hati pasti dulu biasa. Orang arek itu salah, saupil-upil kan dilarang. Terus jadi sing dodol. Arek ayu pilih salah-salah. Terus karena bertingkah sama marinir, tetangga penjual di sebelahnya sama Madura bilang, jangan berani-berani sama dia marinir dia, kakakku dia. Sing Madura kerengan, saya tidak takut sama kakakku, yang penting bukan abri. Yang penting bukan abri. Demo gede-gedean membakar. Saya sama Yai Khalil Bangkalan zaman itu keliling saya, santri jangan bakar gereja, tidak boleh bakar gereja, pulang. Wes, mari aku mulai nang pesantren, anak-anak kok gak ono sing mulai. Datang apa bengi apa? Lo kok nang bakar tuh, lo katanya enggak boleh dibakar gereja. Wes, kalau sudah orang Madura mengamuk, gak ada yang berani. Kodim lari, Polres lari, yang datang cuma marah-marah lari KKU. Akhirnya ketika demo gede-gedean kokon-kokonan, KKU dari Surabaya didatangkan. Langsung turun terus disambut terus. Ayo Pak KKU sampeyan wis suwe ra ketemu. Sampeyan ngopi-ngopi di sini ya. Sampeyan ngopi, sampeyan njogo jajan-jajan. Aku tak ngomong iki. Malah gitu. Aku sampeyan ngopi-ngopi kalau tak ngomong iki. Beres gitu Kiai Madura kok dibantah. Wong Bupati Madura itu kiai terus jadi bupati terus dapat gratifikasi banyak sekali. Ya toh? Tangkap sama KPK itu apanya yang sampai tangkap? Ini bapak dapat hadiah itu. Siapa bilang yang dapat hadiah bukan bupati, kiainya yang dapat. Dari dulu saya dapat begini. Kiainya sampai nggak ngerti kan? Nggak ngerti niatnya orang, yang dikasih bukan bupati, kiainya. Ya Allah, Nabi Musa barangnya yang coba Nabi bisa ngomong Jawa, musuh Khidir rada ngono. Kula mboten takon begini. Pak Khidir kula mboten. Enggak tanya saya, cuma kalau ada orang lain tanya sama saja. Ini bukan tanya enggak kok saya tanya enggak. Cuman saya tuh bayangin kalau ada orang lain tanya sama saya, saya ngasih tahu loh ini. Orang Jawa pinter nyerah-nyerah itu. Loh kamu kan, kamu betul nah, kan pulau itu bayang ngomong dia tak tentang pulau. Dan pulau terus yang ngomong lagu Jawa, kan mengadani loh di sini. Mengaku loh di sini, syaratnya mau tanggung apa sih? Aku jajal selamat sih dari Korea Nabi Musa. Jajal oleh Muzamil. Betul lagi ngomong serius kemarin. Jatuh pagi juga saya datang ke istana sama Mbak Novia sama Andi namanya awal-awal
Saya tanya sama Gus Dur, ya kok Gus Dur kan dulu, aku ditekani Kiai dulu dah. Apa dari fokus beres gitu. Pokoknya PKB saya jamin semua, gedungnya saya kasih semua, dah. Telepon saya pada tahu, saya nggak mau internetnya, nggak mau. Lu jadi dulu nggak ada internet. Iku lo sing duit. Internet semua nih lah. Internet sampai alas ini kalau internet kalau. Oh maksudnya internet. Banyak buat internet nggak bisa. Tapi mau sesuatu gitu ya. Terakhir ya. Ada ceritakan ya Mas Arianto. Teman-teman sekalian, ini tolong kalau ada yang mau meneliti, meskipun tidak laku sebagai skripsi atau disertasi, tapi penelitian kan tidak untuk diakui dosen. Karena sebenarnya legitimasinya apa? Anda disahkan sebagai sarjana oleh sarjana sebelumnya gitu kan. Nah sarjana yang pertama yang mengesahkan dia sebagai sarjana siapa? Ayo sob. Berarti kan enggak satu sarjana sesudahnya. Karena Anda boleh sarjana ditandatangani oleh Bu Promotor, Bu Dekan, Bu itu kan. Terus beliau yang menandatangani dulu ditandatangani oleh inilah sarjana pertama sih tandatangani sopo. Berarti batal kabeh. Gila betul. Nah itu umum saya lucu. Ya kapan Pak? Kita rahasia. Sebenarnya dulu yang mengesahkan sarjana pertama itu saya dulu. Makanya sekarang saya tidak sarjana, tapi kan disuruh ceramah di semua tempat-tempat lingkungan sarjana. Karena dia tahu bahwa dulu asal usulnya sarjana itu yang menandatangannya. Loh, kamu nama sudah hidup waktu itu loh. Golongan ini jadi murid kata. Kiai Semar, Khidir, Nyai Roro Kidul segala macam, nggak usah berdebat. Apa itu jin atau apa lah, bukan berdebat, nggak usah. Pakai ilmu hikmah yang diberi hikmah nggak untuk hidupmu. Selesai. Semua yang ada di dalam kehidupan itu hanya tajallinya Allah. Hanya tajallinya Allah. Roma Irama main gitar, begadang jangan begadang. Aku selalu ngomong pagi. Yang main gitar bukan sampean kan? Maksudnya sampean kan tidak sebagus itu main gitar. Iya, tapi kan waktu main di panggung itu nggak tahu kok bagus. Nah itu Allah. Allah ya? Oh iya. Allah pintar main gitar loh. Aku kalau main buyang tak salah dari Suarius Mas Oni. Suarius loh. Radius ya. Nangis saja ya Allah, ini konspirasi. Aku ditelepon aku di Kairo. Dia telepon saya, ini masalah ini. Masya Allah Ustaz, ini aku Ustaz. Aku saya Ustaz, Masya Allah ini konspirasi. Kita menguji umat Islam selalu ditipu-tipu, direkayasa, dianiaya kita. Nangis, Masya Allah, Masya Allah. Setengah jam gue masuk telepon. Aku saya nangis. Soalnya ini rumah ini. Welcome selling. Saya betul-betul Jakarta di Kairo tumpul terus gak ada rencana. Mulai tadi aku ya nangis aku. Oh sorry, ini terakhir. Jadi teman sekalian tolong di riset ya. Dulu itu Bang, kalau bener apa salah Bang, kamu yang tahu. Ada manipulasi sangat serius. Pokoknya di zaman dulu itu ada 3 peradaban besar. 1 Yunani kuno, 2 Mesir kuno, 3 Jawa kuno. Yang Jawa kuno dihapus, tidak diakui. Maka direcover oleh kehadiran dari Musa, Isa sampai Muhammad. Kalau Anda sudah mempertemukan Al-Quran dengan Jawa, Jawa tidak berarti kejawen ya, Jawa dalam arti cara-cara memahami hidup. Nah, Jawa kan cara memahami hidupnya kan dasar.
ekspresi. Kalau di Jawa itu, Jawa maksudnya bukan Jawa yang ini ya, Jawa dalam arti yang lebih luas, termasuk Sunda. Untuk orang Sunda itu yang dimaksud Sunda, untuk orang Melayu itu juga Melayu, jadi tidak ada masalah. Jadi jangan berdebat, enggak ini Sunda, ini Jawa. Padahal ya berdoai, ya. Terutama orang Bupati jadi ya Guru Karwangono. Karena orang Sunda masih mantul sampai sekarang sehingga mereka tidak setuju negara Nusantara. Karena Nusantara itu dari kata Nusa, Antara, dan itu bikinan Gajah Mada. Jadi orang Sunda tidak mau menerima. Di Bandung tidak ada jalan Mojopahit, di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada. Dan saya sudah ngomong ke mereka semua, kapan saya ketemu teman-teman saya ada baru saya sudah ngomong sampai kapan musuhan sama saya orang Jawa. Tak kasih tahu faktanya ya, dulu Gajah Mada itu nyegat rombongan Prabu Siliwangi, terus terjadi perang hebat. Itu Gajah Mada enggak BBM saya dulu. Coba dia WhatsApp apa BBM apa WeChat apa. Terus minimum SMS lah. Kalau saya di SMS sama Gajah Mada saya bilang, Mas, mbok sampun maklum sabar mau ngisi. Itu kan tak ilingin ya akan menjadi perang hebat. Itu lanjut lah, dia enggak bilang dulu. Gitu. Akhirnya terjadi perang kecil dan kita tidak perlu dendam sampai segitu lama. Nah, 3 peradaban tadi itu menurut saya sekarang kuncinya. Itu yang saya mau katakan sekarang Pancaroba peradaban. We are in about time to raise up the new civilization yang akan dipimpin oleh mercusuar dari Nusantara. Makanya berumur panjang, sehat. Sehat ya. Meskipun sehat tidak sama dengan tidak mati. Mati itu milik Allah, hidup milik Allah. Meskipun kamu sehat, walafiat, belum tentu tidak mati, betul kan? Meskipun sakit, gak mati-mati ya oke. Stroke itu milik Allah. Ada orang yang tertib hidupnya, tenang hatinya, sholatnya rajin stroke. Orang sing begitu ngombe, ngore-ngore, gak stroke. Sampai tua, sehat aja. Ngombe, dino, ngore-ngore, nganteng kok, gak stroke. Sementara orang sing alim, tenang, mutmainah. Terus pokoknya menurut teori psikologi dan kedokteran hidupnya sangat jauh dari stroke. Iya coba. Terus tenang Gusti Allah wis akar-akar beda. Jadi kita Islam adalah wis ora sambatan manungsa Gusti Allah. Cari jalan untuk selalu berkomunikasi dengan Allah dan ngikut dia. Sehingga acara kita ini bukan ilmu, ini bukan majelis ilmu sebenarnya. Ini cuma sesaji kepada Allah. Pokoknya suruh dialog hidup ya sudah dialog hidup titik. Apa gunanya? Nggak tahu, Allah yang menentukan. Kita tuh pokoknya lakukan aja. Ono itu nggak enak. Wes pokoknya kurang ono bojomu titik. Kau urusan penting orang penting aku, menurut tak? Iya lah. Termasuk bisa ngutangi uang. Gue besok dijajal. Orang jadi kamu ngerasa lah ngutangi. Oh, salah paham dia tidak mau dibahasa. Oke, tepuk tangan, sabar. Oh, bebas ini. Karena pesanan nanti ngomongnya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda kita, saya tuh punya dendam pribadi sama Abi Hidayat. Sempat bikin saya putus asa hampir 3 bulan ya terutama. Dari dulu kan saya kutukan anak Isanun ya. Apa namanya? Jadi dari kecil tuh ya punya naluri gatel mencari-cari ilmu, maksudnya mencari kebenaran, mencari sana sini, mencari dan seterusnya. Terus saya dengar ceritanya Mas Bisa mulai berpikir apa yang bacot dan cilik ini, yang kayak anak kecil. Ternyata Musa salah. Terus bolongi kapal, Musa nggak paham. Terus yang pager, Musa nggak paham lagi. Terus pertanyaan saya sama Tuhan, lalu Nabi guys dikancani mulai orang paham, sing bener sing ndi kok aku kesempatannya di mana untuk bisa paham mana yang benar mana yang salah. Itu Nabi loh, Nabi Musa loh, salah-salah gak keluar. Karena aku selipe kau ngomong, jauh mau apa aku golek-golek, mati wae wes ini. Ngomong tulis.
hampir 3 bulan itu saya server di otak saya berhentikan sadar dulu. Terus dah buat nabi apa namanya, yang ditemenin aja nggak apa namanya, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Terus kemudian ada cerita tambahan, jangan dipercaya karena ini sumbernya saya juga lupa dari mana sumbernya, ya pikir gitu tadi. Nggak selesai di situ itu. Nabi Musa dibawa lagi kemudian ke sebuah sendang. Terus yuk nonton kejadian. Ada seorang anak muda, ini nggak terlalu muda lah, sekitar umur 40-45, mandi pakai perhiasan kalung emas, mandi dia di situ. Terus selesai mandi, kalungnya ketinggalan. Terus ada orang tua datang ke sendang itu mandi, terus melihat ada apa namanya kalung ketinggalan. Kalau kalung diambil lah sama dia, dibawa pulang. Terus ada orang ketiga mandi. Nah orang yang kalungnya ketinggalan itu dibalik lagi. Terus nyari, kalungmu di mana? Kamu pasti yang nyolong, kamu pasti. Udah nggak tahu apa-apa saya. Kalau dia nggak tahu apa-apa, karena diambil oleh orang yang kedua itu tadi, yang sudah tua, orang keduanya sudah tua. Terus dibunuhlah orang itu karena tidak mau mengaku bahwa dia mencuri. Lagi-lagi ditanyain sama Nabi Khidir, gimana menurut Musa? Nabi Musa, yo salah itu, bukan haknya diambil kok. Terus ini dia nggak tahu kenyataannya dia membunuh, itu salah itu. Dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Terus Nabi Khidir ini jawabnya, nanti dulu. Dia itu dapat kalung emas itu dari mencuri hartanya orang yang bukan haknya. Itu memang bukan hak dia untuk dia miliki. Nah, orang tua yang ambil kalung emas itu, dia seumur hidupnya mengabdi kepada Tuhan, itu hadiah Tuhan buat dia. Terus yang meninggal itu memang cari waktunya mati gitu. Terus sampai dipatani harus wong sing kehilangan apa namanya, kejadiannya memang dibuat seperti itu. Aku lah mulu meneh gitu, ada kesempatan mencari kebenaran dari mana ini? Nabi Musa tidak paham ini kejadian yang tahu siapa kejadiannya kayak gini. Kan harus tahu tentang waktu, dulu kecilnya malingnya seberapa, seorang maling, kemudian orang yang ini apa namanya punya hak, apa mengabdi kepada Tuhan, punya hak, kemudian punya hak kalau dikasih hadiah kalungnya, bisa ngerti sopo. Ya kita kesempatan kita untuk mencari ilmu itu di mana? Putus asa betul-betul saya. Terus karena berkah anaknya Jarno, yo mentoran di Senin kali. Saya mencoba mencari sesuatu yang lain. Ini pasti ada informasi yang lain. Ini bukan masalah benar salah. Ini pasti ada sesuatu yang lain. Dan kemudian saya menemukan bahwa di dunia itu ada yang namanya padat, ada yang namanya salah. Istilahnya analoginya seperti itu. Informasi yang kita dapatkan, informasi yang bisa kita oleh akal, kita bisa simpulkan, kita bisa letakkan dalam satu kalimat, kita bisa buat teorinya, itu adalah yang sangat padat. Tapi di sela-sela itu ada anomali-anomali yang namanya cair-cair itu, di mana itu dipresentasikan oleh Khidir bahwa ternyata ada cara berpikir yang berbeda. Itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2, saya ganti subjeknya. Kalau manusia itu sebagai kalau Musa itu saya anggap sebagai manusia, Khidir sebagai Tuhan, berarti Tuhan mengajari cara kita belajar kepada Tuhan. Itu tadi. Pokoknya kamu mengalami, menghadirkan Tuhan, jangan bertanya sampai diberitahu. Jadi setelah itu lumayan nih, pencarianku tidak begitu ngoyo. Saya tidak sakit hati kalau tidak mendapat jawaban. Saya tinggal tunggu aja. Saya punya pertanyaan, nanti akan diberi pengalaman, akan diberi jawaban sendiri oleh Tuhan. Itu metode belajar saya kepada alam, kepada kehadiran Tuhan di dunia, merefleksikan dari pengalaman Musa dan Khidir. Itu impresi saya terhadap kejadian itu. Dan pandangan saya terhadap cair dan padat ini diperkuat oleh sebuah cerita lagi yang jangan tanya sumbernya, anggap saja kita. Nabi Khidir itu di tepi laut, Nabi Ilyas itu di tepi darat.
Ada 4 nabi yang dititipi. Ada yang dititipi langit dan ada yang dititipi bawah tanah. Setiap 7 tahun sekali mereka berkumpul di satu tempat dan ngobrol bareng-bareng untuk urusan dunia. Dan Nabi Khidir adalah seorang yang dititipi cairan, dititipi lautan. Jadi itu menjadi konfirmasi saya bahwa memang sela-sela di balik apa yang terjadi kita harus menunggu, kita harus mencari tahu, menunggu untuk diberitahu, dan jalan keluar itu akan keluar sendiri kalau kita tinggal percaya pada proses, kita percaya dan waspada terhadap informasi-informasi kehadiran Tuhan di sekitar kita akan mendapat jawabannya dan mendapat pelajarannya. Dan itu yang dilakukan rakyat saya. Kita sesaji melakukan sebisa kita, melakukan perjalanan dan menunggu jawaban-jawaban informasi-informasi yang diberikan oleh Tuhan. Modalnya adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Assalamualaikum. Oke teman-teman sekalian, sudah banyak lengkap sekali dari kerahasiaan Khidir dan hikmah dari kehadiran Khidir, bahwa misi kehadirannya adalah penyelamatan cita-cita, penyelamatan harta dan penyelamatan iman. Teman-teman sekalian, mungkin ada hal yang mau disampaikan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan kepada beliau yang ada di depan. Kami bisa mengerti. Mustahil nomor 2 ya. Pakai dia. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Magelang. Saya mau bertanya yang musik kira di surat Al-Ahzab ayat 40 itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi, bukan penutup rasul. Itu maksudnya tak bicara Muhammad itu sekali-kali bukanlah terdapat dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Nah itu yang diutarakan di situ adalah penutup nabi-nabi, tapi tidak diutarakan penutup rasul. Nah, pertanyaan saya apa? Bagaimana kita memposisikan seseorang sebagai rasul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudir dari Modena. Pertanyaannya, masalahnya untuk membedakan seumpama ada kehadiran atau sinyal yang itu membedakan ketakutannya, bedanya itu dari iblis atau malaikat itu. Bagaimana untuk membedakan tujuannya itu, Pak? Ketakutan itu pada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih efektif langsung aja, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Mak Ayah ini menjelang pelantikan Jokowi, ya saya tanya tentang itu. Asik. Ya walaupun nggak ada bedanya ya, mungkin kalau yang menang ya kita kan nggak punya pilihan, ya sudah dipilihkan begitu. Tapi saya sih pengennya tanpa negara ya kita masih hidup sebenarnya. Tanpa mikir negara juga kita bisa hidup. Nah, mengapa ganggu setiap hari ada berita, ada apa-apa, saya perlu nutup mata, nutup telinga. Kalau Mbah Nun bilang di biro itu Indonesia bisa selamat kalau 1 tahun saja nggak ada media massa. Di sepi loh, kayak di gua sepi itu baru bisa selamat.
bisa selamat. Tapi itu apakah mungkin? Ya setiap harilah kita dibanjiri ya, pakai payung apa pakai nggak bisa, helm nggak bisa pindah dari itu. Lalu kita betapa tidur, cuek saja, nggak peduli sama sekali dengan dunia luar. Apa itu dibenarkan itu? Itu memang di Islam ada zuhudnya, meninggalkan segala yang sifat duniawi. Tapi baju yang saya pakai, celana yang saya pakai itu dunia semua. Apa saya harus telanjang? Nah, itu benar-benar ini kalau saya mikir terus aja. Mungkin ada yang mau nambah? Assalamualaikum. Ini saya cuma mau bertanya tapi tidak sama, tidak apa-apa ya Pak ya. Ini saya pernah ikut manakib itu ya. Manakib itu Pak urutannya itu kalau diurutin Pak, saya dinafatin fakir mukodam. Tapi kalau saya juga pernah ikut yang lain juga, urutannya kok saya Abdul Qadir Al-Jailani. Nah itu untuk biar cepat hidirnya datang itu enaknya yang mana ya Pak ya? Ya, itu aja. Assalamualaikum. Oke, ada 4 penanya tadi. Ini Mas, yang terakhir dulu aja Mas Mujamil. Yang pertanyaannya Mas ini tadi. Yang mana lagi tadi? Baik, terima kasih. Jadi itu kan masalah apa menyambung, gitu ya, menyambung. Jadi begini. Jadi wasilah ini sunnatullah ya. Jadi Allah Taala itu yang menciptakan sebab, gitu ya, untuk beberapa sebab, gitu ya. Termasuk apa jangankan kita, para nabi saja itu tidak langsung, kecuali dalam sesuatu yang sangat penting, kan gitu ya. Seperti Nabi Muhammad yang langsung hanya satu, yaitu sholat lima waktu. Nabi Musa juga seperti itu. Jadi Allah itu memang memakai malaikat Jibril. Nah, inilah yang harus dipakai dalam tradisi wasilah, gitu. Jadi kita pakai guru kita dan seterusnya. Nah, masalah tadi pilihan, apa mau memakai Sayyidina Al-Faqih Al-Qadir Muhammad bin Ali Al-Alawi, gitu ya, itu nama lengkapnya, atau mau memakai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu saya kira terserah keakrabannya saja, gitu ya. Sampai akrabnya kepada siapa, dan jalur sampai yang mesti enak jalur yang mana. Ini kan hanya masalah jalur saja, gitu ya. Jadi tergantung keakrabannya, gitu ya. Begitu. Sampai akrabnya dengan yang mana ya sudah yang itu. Karena ini kan gini. Jadi kalau iya. Sama dengan orang amalan. Saya ini mau mengamalkan sholawat, apa mau mengamalkan istighfar, apa mau mengamalkan Al-Quran, kan gitu ya. Sebetulnya kan sama-sama baiknya. Tapi memang ada sesuatu yang cocok kepada orang. Gitu ya. Jadi orang yang cocoknya sholawat ya pakai sholawat saja. Orang yang cocoknya pakai istighfar ya pakai istighfar. Orang yang cocoknya pakai baca Al-Quran pakai Al-Quran. Karena ini semuanya wasilah bagaimana menjadi penyambung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hanya alat. Oke? Gitu. Terima kasih. Untuk penanya yang pertama tadi Mas Rizky tadi, Muhammad itu betul Nabi, tapi bukan betul Rasul, artinya ada Rasul selanjutnya. Kayaknya Pak Rizky punya jawaban yang lebih banyak kan? Terima kasih. Saya kira pertanyaan itu betul, memang yang kita tahu selama ini yang ada adalah Khotamul Anbiya, bukan Khotamul Rasul. Nah, salah satu referensi sebenarnya kan begini, bahwa jumlah nabi itu kan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rasul. Karena rasul yang harus kita ketahui itu kan 25. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kenapa tidak ada khotamul nabi? Kenapa tidak ada khotamul rasul, yang ada khotamul anbiya?
wal mursalin gitu kan, orang-orang yang diutus. Nah, kalau tadi kita bicara kan bagaimana ya apa ya? Kalau tadi kan si Nabi Khidir kan kita sepakat sebenarnya kan masih hidup. Khidir dalam artian hidup masih ada di tengah kita gitu. Nah, oleh sebab itu ya saya pikir istilah ini kalau menurut Mas Mustafa tadi ya masih ada beberapa pendapat gitu. Nah, saya nggak tahu persis perbedaan pendapat kenapa ada dua istilah ini, ada istilah khotamul anbiya tapi ada khotamul rasul. Mungkin Pak yang bisa membantu. Tapi yang saya tahu kan itu bahwa setiap rasul itu adalah nabi, tetapi bukan setiap nabi adalah rasul. Karena rasul yang wajib kita ketahui adalah hanya 25. Nah, tentunya ini kan punya peran yang berbeda gitu. Itu jawaban saya. Saya jaga sama bapak lain. Saya keluar. Mutasnya dulu. Mau kata harus dandan. Saya apa tahu boh. Anda mengenalkan mana? Itu tadi dapat pertanyaan tadi. Saya mengatakan yang punya terus lancar. Saya itu kan pilihan. Saya ya bisa saya ekstrem itu saya. Baju itu baju simbolik aja. Baju mereka jalan mungkin pangkat dengan teman-teman itu, ini baju senap ayo, dia udah tahu kan, itu saya kira itu. Ada berbelas gitu. Mikir udah, berbelas tiap menjadi tembak ya, jadi itu. Saya kira itu artinya. Jadi saya nanti ini, ini. Kemudian yang membedakan setan Khidir itu, itu, yang ketemu bapak itu dari ada bantunya, tapi ketemu kayak Pak Pelaku itu ya kita yang paling aman ya istighfar atau apa itu nanti akan hilang berarti itu jadi setan. Jadi kita sudah dapat satu kok kayak ada apa-apanya kalau itu ini setan kok Khidir kok mereka kok lari kita langsung istighfar kita dulu istighfar ya atau pasti hilang, di sekali ngejejel aja, kalau main tetap pasti. Tapi itu satu latihan. Jadi ini, kalau hatinya terus itu nanti angkat sendiri. Tapi sayangnya kan saya hatinya resik itu ya. Ada resik itu artinya orang mungkin uang, orang dendam uang, orang selai, orang apa jadi kabar itu. Saya kan sulit, tapi kalau itu jelaskan seperti itu, kalau itu nggak sesuai penting, nanti kajian siapapun tadi itu akan terasa anehnya itu. Bahkan jangan masuk itu, masuk ide itu kayak dan ada yang biasanya sastra dan kok kemasukan kalau ide itu kan kalau ini apa itu kadang itu globalnya tetap sampai itu perlu latihan yang kira itu mungkin saja seperti itu. Kami dilakukan ya Pak. Tak kali bahasa sing semudah mungkin ya. Sekarang yang pertama Rasul dan Nabi ya. Tidak persis seperti yang akan saya katakan, tapi positioningnya kira-kira seperti itu sehingga mudah dipahami ya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya, benar. Nabi itu jenderalnya, Rasul itu pangkatnya, kasatnya, gitu ya. Kenapa tidak ada khotamal Rasul, mursalin? Karena begitu tidak ada jenderal, tidak ada pangkat. Jadi begitu ada Nabi sudah berakhir, berarti Rasul juga tidak mungkin, karena Rasul itu harus Nabi. Karena pangkat harus jenderal. Gampang tuh?
Itu bahasa budaya. Coba ya gampang ya. Nanti kita selawat itu ya Imam Rusli ya sanadi ya. Oke, satu. Nomor loro. Saya Abdul Qadir Jailani tak manakib sengiko. Ini Mas ya. Nah, saya nggak pernah pakai wasilah. Ini Pak Muzamil baru dengarin sekarang. Saya nggak pernah wasilah. Tapi saya menyebut Imam Ghazali, tak sebut, gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani tak sebut, Sunan Ampel tak sebut, Sunan Giri tak sebut, Sunan Kalijaga tak sebut. Aku yang ngatur nuwun diterke nang ilmu iki oleh beliau-beliau. Nah, matur nuwun saya itu kan dinilai positif oleh Allah, sehingga memudahkan saya untuk mendapatkan kabul doanya Allah. Bukan saya berdoa pakai makhluk. Jadi saya alih fungsikan. Saya ini matur nuwun, aku makan lombok, makan sambel. Aku hatiku matur nuwun karo wong sing dene kok ke sambel. Solo gabungke lombok, gabungke karo Brambang, karo Uyang, karo terasi itu kan penemuan luar biasa betul. Ono terasi itu kan dahsyat itu. Gitu loh. Nah, saya matur nuwun. Dengan matur nuwun Allah juga berterima kasih. Karena barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong kita. Barang siapa bersyukur kepada sesamanya, maka Allah juga akan bersyukur kepada kita. Karena Allah itu maha bersyukur, Allah asyakur gitu. Oke Mas ya. Tadi timbangannya bingung, pilihin sakarmu. Pokoknya matur nuwun. Lah kok angel to menang. Bedane men kira to. Manakib A disebut ABC, manakib B disebut DEF. Ayo sebutin ABC DEF beres. Cinta aura yang masalah. Cinta aura. Enggak, maksud saya Mas, saya tak rubah niatnya. Siapa saja yang pernah saya dengar berbuat baik, berkata baik, saya terima kasih. Dan untuk itu kan tidak harus resmi pada upacara ketika kita mau manakiban. Anytime, kapan saja kita berterima kasih. Kapanpun aku kan selalu hakikatkan assalamualaikum sama Anda. Makanya saya bikin kayak gini karena tidak sedetik pun saya tidak berassalamualaikum kepada Anda semua. Betul ya? Aku kan hukumnya Mas, sejauh hukumnya Mas. Itu gampang lah. Saat ketemu nih disebut Mas. Gusti ini sebenarnya antum sebutan sebut gini, pokoknya kalkulus tuh, yo. Allah itu nggak rel. Masa Allah itu dari kecamatan. Allah itu termasuk jawaban untuk itu tadi. Bedakan ini dari iblis, apa dari setan, apa dari dajjal, apa dari Allah. Kamu nggak tahu ya sifat Allah. Yang penting kamu ikhlas kepada Allah. Kalaupun itu iblis, oleh Allah dirubah menjadi baik bagimu. Benar gak? Yang penting kamu ikhlas sama Allah. Kalau nanti dikelirukan oleh iblis, Allah yang akan membenahi menjadi kebenaran. Menurut masalah. Ini maksud tadi. Ada ya? Apa tadi? Yang tanya iblis tadi. Jadi gitu Mas. Ya pasti kan misalnya nyolong, ya mesti ojo lah nyolong. Masa Allah ngomong nyolong, ya orang mungkin. Negoro, kan ini cuma kan negoro. Artinya wite iki negoro, akhirnya banjir, kan. Negoro. Menurut saya gitu Mas. Hatimu ikhlas karena Allah. Kalaupun yang bisiki kamu iblis, Allah akan mengambil alih bisikan iblis itu menjadi baik bagimu. Itu namanya Bapak Romaita, itu Romaita walakin Allah. Logis ya? Lebih Mas, saya itu misalnya aku maling, ini desa sebelah ya. Ben ora ketara maling, aku selawatan. Bar maling tak gembel. Salatullah, kalau lagu salatullah. Ketutupan kok, lagu maling ketutupan. Nek wong sing krungu salatan tetep seneng, ora masalah. Itu loh Mas. Jadi kowe jondur. Ojo njur kowe, ayo sapa? Gusti Allah, Gusti. Rasa ngono kuwi. Ikhlas hatimu, maka iblis akan di recover oleh Allah. Enak Mas. Apa gampang? Bukan gampang kan? Gampang hatimu mulane
Rasulullah juga membuat gampang. Mudahkanlah yasiru wala tu'asiru, jangan dipersulit. Musik haram. Wah, alhamdulillah berarti aku masuk neraka. Kalau aku masuk neraka kan aku membuktikan kepada Allah, kan Anda sudah pernah dengar tentang Saridin tuh. Ketika Saridin oleh Sunan Kudus, coba anak-anakku semua santri, coba syahadat semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saridin nggak mau ngomong, apa nek syahadat kangkem tak bisa. Ora itu dhek menek klopo, tekan dhuwur niku, dua ngono kae. Lho, kok kowe kon syahadat kok menek klopo yo niku. Anak syahadat cangkem gampang, kula wani mbuktekke syahadat kula dengan mati. Lho piye? Ayo sesuk kita praktekin. Itu contoh saja, Mas Adi. Tolong pahami bahasa ya. Kayak Bang Adi Asad Disilkan mengatakan kita tuh berbuat baik jangan bilang-bilang. Rasulullah mengatakan tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan tahu, kan gitu. Asad Disilkan ngomong bahkan kalau kita sholat, kalau bisa jangan sampai Allah tahu kita sholat.